Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 566-570. Bab 566. Setelah meninggalkan kelas, Kinlan menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan langsung ke kantor. Dan Fendi Zanders tahu bahwa Kinlan mungkin ingin mengatakan sesuatu kepadanya, jadi dia tidak banyak bicara, dan diam-diam mengikuti di belakang Kinlan. Kinlan berpakaian sangat hari ini. Sepasang sepatu bot hitam terpasang erat di kakinya yang indah. Dia mengenakan kemeja bergaris dan jas di bagian atas tubuhnya. Rambut panjangnya dengan santai menutupi bahunya. Mengenakan alas bedak ringan, terlihat seksi namun tidak glamor, bermartabat namun tidak dibuat-buat. Tentu saja, ini bukanlah hal yang paling membuat Fendi Zanders bersemangat. Yang paling membuat Fendi Zanders menggairahkan adalah kaki Kinlan yang ramping dan indah. Hari ini, Kinlan mengenakan celana pendek denim sepanjang pinggul, kakinya yang ramping dan indah langsung terkena udara. Paha Kinlan sangat putih, seperti hetian Bayu, dan betisnya sangat lurus dan ramping, yang terlihat sangat menarik dengan latar belakang sepatu botnya. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders mengikuti Kinlan ke kantor. Tutup pintu. Kinlan menoleh dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Oh. Fendi Zanders secara naluriah setuju, dan kemudian langsung menutup pintu kantor. Setelah memasuki kantor, Kinlan meletakkan buku pelajaran di tangannya di atas meja, lalu mengangkat kakinya yang ramping dan indah dan dengan anggun melipatnya, lalu menoleh dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, setelah saya pergi hari itu, apa yang akan kamu lakukan? Mengerjakan. Apa yang kamu katakan kepada Lin Min di dalam kotak? Saya tidak mengatakan apa-apa, saya hanya mengatakan kepadanya secara langsung bahwa orang yang Anda sukai bukan saya, Anda hanya ingin menggunakan saya untuk menolaknya, dan kemudian dia melepaskan saya. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Faktanya, Fendi Zanders sudah lama berpikir bahwa Kinlan akan menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri, jadi tentu saja Fendi Zanders tidak akan dengan bodohnya mengatakan bahwa dia menganiaya Lin Min di kotak. Kamu. Setelah Kinlan mendengar kata-kata Fendi Zanders, kilatan kemarahan melintas di matanya, dia mengerutkan kening dan berkata dengan keras, Fendi Zanders, bagaimana kamu bisa mengkhianatiku? Tuan. Kin, ini masalah antara kamu dan Lin Min. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jika saya tidak mengatakan yang sebenarnya, Lin Min tidak akan pernah membiarkan saya pergi, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Fendi Zanders menjelaskan tanpa daya. Kalau begitu kamu tidak bisa mengkhianatiku. Kinlan mengulurkan tangan dan mengusap pelipisnya, dan berkata dengan cemberut. Alasan utamanya adalah Guru Qin, kamu terlalu kedinginan hari itu. Kamu bisa menggunakanku sebagai tameng, tapi setelah melihatku dibawa ke dalam kotak oleh Lin Min, kamu malah kabur. Tahukah kamu bahwa Lin Min dan aku memasuki kotak? Dia akan melakukan sesuatu padaku di masa depan, tapi untungnya aku bereaksi dengan cepat, kalau tidak aku mungkin sudah terbaring di rumah sakit sekarang. Fendi Zanders berkata seolah sedih. Fendi Zanders, kamu sangat tidak berperasaan. Aku membantumu saat itu, tapi sekarang aku memintamu untuk membantuku sedikit, dan kamu benar-benar mengkhianatiku. Kinlan mengeluh kepada Fendi Zanders dengan sangat enggan. Masalah Lin Min selalu membuat pusing Kinlan, dan Kinlan bahkan membuat rencana untuk berpura-pura menyukai Fendi Zanders. Dan dia berencana membiarkan Fendi Zanders berpura-pura menjadi pacarnya sepanjang waktu, tetapi Kinlan tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders akan menjual dirinya sendiri dalam sekejap. Apa yang dilakukan Fendi Zanders secara langsung mengganggu semua rencana Kinlan. Mas. Kin, Anda bilang Anda membantu saya. Kapan Anda membantu saya? Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Kinlan, dan bertanya pada Kinlan dengan ekspresi bingung. Melihat Fendi Zanders, Kinlan tiba-tiba menyadari bahwa dia sedikit bersemangat dan mengatakan sesuatu yang salah, dan buru-buru menjelaskan, bukankah saat itu aku memperkenalkanmu pada pekerjaan paruh waktu di bar? Selain itu, bukankah aku banyak membantumu? Tuan Qin, saya tahu Anda sangat baik kepada saya, tetapi saya benar-benar tidak punya pilihan hari itu. Jika saya tidak mengatakan yang sebenarnya, Lin Min pasti tidak akan melepaskan saya. Meskipun Fendi Zanders berkata demikian, dia dapat merasakan dari reaksi Kinlan bahwa hal yang dikatakan Kinlan membantunya jelas bukan pekerjaan paruh waktu di bar. Kenapa? Kinlan memandang Fendi Zanders dan menghela nafas pelan, lalu berkata tanpa daya, lupakan saja, karena kamu sudah mengatakannya, ayo lakukan seperti ini. Guru, siapa Lin Min ini? Kenapa aku merasa kamu takut padanya? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak dan bertanya pada Kinlan dengan lembut. Faktanya, sulit bagi Fendi Zanders untuk melihat penampilan memalukan Kinlan. Bukannya aku takut padanya, aku hanya berpikir dia agak menyedihkan, dan dia masih seorang gadis. Aku benar-benar tidak bisa menemukan cara untuk membuatnya menyerah selain memintamu bertindak untukku. Kinlan berkata dengan lembut.
Jadi ini ya. Fendi Zanders mengangguk sambil berpikir, lalu memandang Qin Lan dan melanjutkan, kalau begitu guru, jika kamu begitu bermasalah, saya akan membantumu memainkan drama lain. Kamu sudah mengatakan yang sebenarnya kepada Lin Min, apa gunanya bertindak sekarang? Qin Lan menatap Fendi Zanders dengan ringan. Itu benar. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum, tapi nyatanya, dia hanya bersikap sopan saat mengatakan ini. Fendi Zanders sedang tidak berminat untuk terus berakting demi Qin Lan, dan dia terlalu malas untuk ikut campur dalam urusan kedua wanita ini. Oke, aku tidak ada urusan lain denganmu, kamu boleh pergi sekarang. Qin Lan melambai ringan pada Fendi Zanders. Lalu apa, guru, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda? Fendi Zanders berkata kepada Qin Lan sambil tersenyum. Apa masalahnya? Qin Lan bertanya dengan bingung. Guru, saya akan meminta hari libur besok. Saya akan ke kota Beihai. Kata Fendi Zanders perlahan. Apa yang kamu lakukan di kota Beihai? Kamu harus ada kelas besok, kan? Qin Lan melihat jadwal besok sambil berbicara, dan berkata kepada Fendi Zanders. Ada kelas, tapi ada yang harus aku urus besok, jadi aku ingin minta izin. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan tidak berkata apa-apa. Tuan Qin, Anda tidak berencana membalas dendam, bukan? Saya benar-benar tidak bermaksud melakukan apa yang terjadi pada Lin Min. Fendi Zanders khawatir Qin Lan tidak akan memberinya palsu, jadi dia buru-buru membuka mulutnya untuk menjelaskan. Apa yang harus Anda lakukan? Qin Lan memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan bertanya dengan ringan. Dahi. Fendi Zanders tahu bahwa dia pasti tidak bisa mengatakan bahwa dia akan pergi ke pesta ulang tahun cucu Lin Rongsheng. Jika dia berkata demikian, Qin Lan pasti tidak akan memberinya liburan. Guru, tidak nyaman untuk mengatakan. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Apakah kamu sedang mencari teman kencan? Qin Lan bertanya dengan lembut, menyipitkan matanya. Guru, jangan mengolok-olok saya. Bagaimana saya bisa punya pacar? Saya benar-benar memiliki beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan, dan saya akan segera kembali. Kata Fendi Zanders tak berdaya. Fendi Zanders, apakah kamu benar-benar tidak punya pacar? Qin Lan membeku sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Ya, saya sudah lama putus dengan pacar saya, dan sekarang saya masih lajang. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Lalu bagaimana kalau aku menjadi pacarmu? Qin Lan tiba-tiba bertanya pada Fendi Zanders. Bab 567, Dahi. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qin Lan, dia tertegun, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut. Karena dia tidak pernah menyangka Qin Lan akan mengatakan kata-kata seperti itu pada dirinya sendiri. Tuan Qin, apakah Anda menyatakan cinta Anda kepada saya? Fendi Zanders bertanya pada Qin Lan tanpa daya. Ya. Qin Lan mengangguk secara langsung, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, kamu tidak punya pacar sekarang, dan aku juga tidak punya pacar. Kita berdua bisa bersama, tapi kita hanya bersama dalam nama, dan aku tidak akan ada hubungannya denganmu. Aku tidak akan menikahimu untuk hubungan apapun, jadi Lin Min tidak akan bisa menggangguku lagi, dan ketika Lin Min berhenti melecehkanku, aku akan mencampakkanmu, apa yang kamu lakukan. Memikirkan. Guru, apakah kamu bermain-main denganku? Kamu ingin bersamaku, dan kemudian kamu tidak bisa berhubungan seks denganmu, jadi mengapa aku harus bersamamu? Fendi Zanders berteriak pada Qin Lan tanpa daya. Apa? Apakah kamu masih berpikir untuk menjalin hubungan denganku? Qin Lan mengerutkan kening dan berteriak pelan pada Fendi Zanders. Dahi. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kalimat ini, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, apa, guru, saya tidak bermaksud begitu. Kamu tidak senang membiarkanmu jadilah pacarku, lupakan saja, sebaiknya kamu cepat keluar, aku sedang tidak mood untuk berbicara denganmu sekarang. Qin Lan melambai pada Fendi Zanders dengan tidak sabar, memberi isyarat kepada Fendi Zanders untuk segera keluar. Kalau begitu guru, bagaimana dengan cutiku? Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Aku hanya akan memberimu 1 hari libur. Jika kamu tidak datang ke kelas lusa, aku akan menganggapmu tidak hadir. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Qin Lan menyetujui Fendi Zanders. Terima kasih guru. Fendi Zanders berteriak gembira, lalu berbalik dan lari keluar kantor. Tetapi setelah mengambil 2 langkah, Fendi Zanders tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Qin Lan dan bertanya, apa, Guru Qin, apakah Anda kenal seseorang dari wilayah militer? Orang-orang dari wilayah militer. Qin Lan membeku sesaat ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan bertanya dengan lembut, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini kepadaku? Tidak ada, aku hanya ingin tahu. Kata Fendi Zanders ringan. Lalu menurutmu mengapa aku mengenal seseorang dari wilayah militer? Qin Lan berkata dengan lembut.
Fendi Zanders memandang Qinlan dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata sambil tersenyum, Guru Qin, anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa, dan saya pergi dulu. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berbalik dan keluar dari kantor. Dan Qinlan menyipitkan matanya dan melihat kepergian Fendi Zanders, dengan senyuman tipis di sudut mulutnya, tidak tahu apa yang terjadi di dalam hatinya. Setelah Fendi Zanders meninggalkan kantor Qinlan, dia juga tampak bingung. Karena Qinlan jelas-jelas terpeleset sekarang, mengatakan bahwa dia telah membantu Fendi Zanders sebelumnya. Qinlan memang membantu Fendi Zanders berkali-kali, dan juga membayar uang sekolah Fendi Zanders beberapa kali. Tapi Fendi Zanders tahu bahwa apa yang dikatakan Qinlan pasti tentang masalah ini, jika tidak, Qinlan tidak akan pernah mengatakan itu. Tidak banyak orang yang pernah membantu Fendi Zanders sebelumnya. Satu-satunya saat dia berada di Linjia Zhuang, Komandan Harimau Sue Yuankun diundang oleh orang misterius untuk membantu Fendi Zanders. Fang Zihua, Xie Huaqiang dan yang lainnya telah menyelidiki masalah ini, tetapi mereka masih belum mengetahui siapa yang meminta Sue Yuankun membantu Fendi Zanders hari itu. Fendi Zanders pernah mendengar dari Xie Huaqiang bahwa identitas Qinlan sangat misterius. Selain itu, latar belakang Qinlan sendiri juga sangat kuat, tetapi tidak ada yang tahu siapa Qinlan, dan tidak ada yang tahu apa yang dilakukan keluarga Qinlan. Setelah semua hal ini terhubung, Fendi Zanders merasa kemungkinan besar Qinlan ada di sana hari itu. Bantulah dirimu sendiri secara diam-diam. Hanya saja ada 2 hal yang tidak dapat dipahami Fendi Zanders sekarang, yaitu bagaimana Qinlan mengetahui bahwa sesuatu terjadi padanya hari itu. Juga, jika benar-benar Qinlan yang membantunya hari itu, mengapa Qinlan tidak mau mengakui hal ini? Fendi Zanders dapat merasakan dari reaksi Qinlan barusan bahwa Qinlan mungkin tidak ingin membicarakan masalah ini dengannya. Karena Qinlan tidak ingin membicarakannya, Fendi Zanders sangat bijaksana dan tidak terus bertanya. Ketika Wang Xiong dan Kacamata melihat Fendi Zanders kembali, mereka segera mengepung Fendi Zanders, dan kemudian mulai bertanya apa yang baru saja dikatakan Qinlan kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders tidak banyak bicara pada Kacamata Wang Xiong, tapi hanya mengucapkan beberapa patah kata dengan santai. Jam 6 sore. Ketika bel sekolah berbunyi, Fendi Zanders tidak pergi ke kafetaria bersama Wang Xiong dan Kacamata untuk makan, tetapi langsung memanggil taksi dan pulang. Setelah tiba di rumah, Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menelepon Fang Zihua. Bip-bip. Setelah telepon berdering 2 kali, Fang Zihua menjawab panggilan tersebut. Bagaimana penyelidikan terhadap si pembunuh? Setelah melihat Fang Zihua di telepon, Fendi Zanders bertanya secara langsung. Masih belum ada kemajuan. Kedua pembunuh ini memiliki hubungan sosial yang sangat sedikit, dan tidak ada kerabat di rumah. Masih sangat sulit untuk menyelidiki mereka. Kata Fang Zihua tanpa daya. Jika itu benar-benar tidak berhasil, jangan buang waktu lagi. Menurutku pekerjaan pihak lain sangat bersih dan rapi, dan mereka seharusnya tidak meninggalkan petunjuk apapun kepada kita. Fendi Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, saya akan pergi ke kota Beihai besok untuk menghadiri pesta ulang tahun cucu Lin Rongsheng. Kalau begitu, haruskah aku mengirim seseorang untuk mengantarmu ke sana? Fang Zihua berkata dengan cepat. Tidak, aku akan pergi dengan mobil. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Pergi dengan mobil. Setelah Fang Zihua mendengar kata-kata Fendi Zanders, ada sedikit keraguan dalam nada bicaranya. Yah, ada begitu banyak orang di dalam mobil. Saya pikir meskipun orang-orang Rockefeller ingin melakukan sesuatu terhadap saya, mereka tidak boleh berani melakukannya di tempat dengan begitu banyak orang. Mereka mungkin tidak memiliki keberanian sekarang. Jadi menurutku mobil itu seharusnya yang paling aman dari, kata Fendi Zanders. Itu benar, kalau begitu aku akan membiarkan Meng Di Longchao dan yang lainnya pergi bersamamu. Fang Zihua melanjutkan. Biarkan saja Long Chao mengikutiku sendiri. Meng Di terlalu cantik, dan tidak nyaman bagi seorang gadis untuk mengikutiku. Fendi Zanders tidak ingin mengungkapkan identitasnya sekarang. Jika dia benar-benar membiarkan gadis cantik seperti Meng Di mengikutinya, pasti akan membuat orang lain salah paham. Tidak apa-apa, aku akan segera menelepon Long Chao. Fang Zihua setuju. Bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, saya meminta Anda untuk menyelidiki masalah Sue Yuankun sebelumnya. Bagaimana penyelidikan Anda? Tidak ada kemajuan. Bagaimanapun, Sue Yuankun berasal dari wilayah militer. Dia berbeda dari orang biasa. Sulit bagi kami untuk menyelidiki informasinya. Fang Zihua berkata dengan lugas. Panggilan. Fendi Zanders menghela napas tanpa daya, lalu berkata dengan ringan, oke, saya mengerti, teleponlah jika ada yang harus Anda lakukan. Oke. Fang Zihua setuju, lalu langsung menutup telepon. Bab 568. Setelah berbicara dengan Fang Zihua di telepon, Fendi Zanders langsung berbaring di tempat tidur dan mulai memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikirannya.
Sekarang kedua pembunuh itu sudah mati, dan mereka tidak meninggalkan petunjuk yang berguna untuk Fendi Zanders. Jadi pada dasarnya mustahil bagi Fendi Zanders untuk mengetahui apapun dari mereka. Jadi Fendi Zanders hanya bisa berhenti menyelidiki kedua orang ini sekarang dan menunggu langkah pihak lain selanjutnya. Keesokan harinya, jam 8 pagi. Setelah Fendi Zanders bangun, dia mandi, lalu berpakaian dan meninggalkan villa di Jing. Setelah meninggalkan villa, Fendi Zanders menghentikan taksi dan langsung menuju ke terminal bus Jiangcheng. Kota Beihai tidak terlalu jauh dari kota Jiangcheng, dan kedua tempat tersebut telah terhubung dengan kereta api. Namun naik kereta memakan waktu lama dan merepotkan, sehingga Fendi Zanders memilih pergi ke kota Beihai dengan mobil. Ada banyak orang di dalam mobil, dan Fendi Zanders merasa bahwa betapapun beraninya orang-orang Rockefeller, mereka tidak akan pernah berani melawannya di dalam mobil. Setelah tiba di terminal bus Jiangcheng, Fendi Zanders menemukan bahwa Long Chao telah menunggu lama. Fendi Zanders melambaikan tangannya ke posisi Long Chao, lalu berjalan langsung menuju posisi Long Chao. Tuan Zanders, apakah kamu di sini? Long Chao menyapa Fendi Zanders dengan senyuman saat dia melihat Fendi Zanders mendekat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Fendi Zanders berkata pada Long Chao dengan rasa malu. Faktanya, jika bukan karena pertemuan dengan dua pembunuh terakhir kali, Fendi Zanders sebenarnya tidak ingin merepotkan Long Chao dan yang lainnya, karena dia merasa sangat canggung membawa Long Chao dan yang lainnya ke sisinya. Tapi sekarang Fendi Zanders hanya bisa meminta Long Chao untuk mengikutinya ke kota Beihai demi keselamatan. Jika tidak, jika ada bahaya di sepanjang jalan, Fendi Zanders tidak dapat mengatasinya sendiri. Tuan Zanders, Anda bersikap sopan, tugas saya adalah melindungi keselamatan Anda, Tuan Zanders. Long Chao memamerkan giginya dan berkata sambil tersenyum. Oke, aku akan meminta Fang Zihua menaikkan gajimu saat kita kembali. Fendi Zanders mengulurkan tangan dan menepuk bahu Long Chao dengan ringan, lalu berjalan menuju loket tiket. Tuan Zanders, saya sudah membeli tiketnya, Anda bisa naik bus saja. Long Chao buru-buru menghentikan Fendi Zanders dan berkata dengan lembut. Fendi Zanders memandang Long Chao dengan acuh tak acuh, tidak banyak bicara, berbalik dan berjalan menuju bus. Harus dikatakan bahwa dengan Long Chao di sisi Fendi Zanders jarang menikmati perasaan dilayani oleh orang lain. Apapun itu, Anda tidak harus melakukannya sendiri, Anda hanya perlu memberitahu Long Chao untuk melakukannya. Tapi Fendi Zanders tidak menganggap Long Chao sebagai bawahannya. Sebaliknya, Fendi Zanders lebih bersedia bergaul dengan Long Chao dan yang lainnya sebagai teman. Dengan cara ini, Fendi Zanders sendiri bisa lebih rileks. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders dan Long Chao naik bus. Meski berupa bus, namun tiket yang dibeli Long Chao adalah bus termewah. Lingkungan bus jenis ini jauh lebih baik dibandingkan bus biasa, dan tentunya tarifnya jauh lebih mahal. Fendi Zanders dan Long Chao mengambil tiket mereka dan menemukan tempat duduk mereka lalu duduk. Tuan Zanders, awalnya saya berencana membelikan Anda tiket kotak, tetapi tiket semacam itu telah terjual habis. Long Chao berkata dengan lembut pada Fendi Zanders. Tidak masalah, selama kamu punya tempat duduk, itu tidak akan lama. Fendi Zanders menjawab Long Chao dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, dan ketika kamu berbicara denganku, kamu tidak perlu bersikap sopan, kamu cukup memperlakukanku sebagai teman, jika tidak maka akan menarik perhatian orang lain. Oke, aku tahu. Long Chao sedikit mengangguk. Tapi Fendi Zanders tidak melanjutkan berbicara dengan Long Chao, tetapi mengeluarkan ponselnya dan mengobrol dengan Yi Yun di WeChat. Long Chao adalah yang paling tenang di antara tiga pengawal Fendi Zanders. Meskipun kepribadian Long Chao agak tertutup, keahliannya adalah yang terbaik. Ketika Long Chao melihat Fendi Zanders terdiam, dia juga menoleh untuk melihat pemandangan di luar jendela, dan tidak berinisiatif untuk berbicara dengan Fendi Zanders. Dah. Pada saat ini, suara sepatu hak tinggi yang menghantam tanah tiba-tiba terdengar. Seorang gadis yang mengenakan rok tali ikat hitam dan sepatu hak tinggi berjalan cepat ke sisi Fendi Zanders, lalu mengeluarkan tiketnya dan memeriksanya dengan cermat, lalu menoleh dan berteriak kepada gadis di belakangnya, Saudari Yaksuan, 2 kursi kami ada di sini. _2. Saya mengerti. Gadis di balik rok tali ikat itu menjawab dengan ringan. Gadis dengan rok tali ikat sedang membawa koper di tangannya saat ini. Meski kopernya tidak terlalu besar, namun tidak terlihat terlalu ringan. Pasti sangat sulit bagi gadis itu untuk memindahkan kopernya ke rak bagasi. Jadi setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia berdiri dan berkata kepada gadis itu, biarkan saya membantu Anda. Gadis dengan rok tali ikat tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu buru-buru berkata sambil tersenyum, terima kasih. Long Chao awalnya berencana untuk bangun untuk membantu Fendi Zanders, tetapi langsung dihentikan oleh Fendi Zanders. Fendi Zanders memindahkan sendiri koper gadis dengan rok tali ikat ke rak bagasi, lalu memindahkan koper temannya ke atas.
Gadis dengan rok tali ikat terlihat sangat bagus, dan kulitnya juga sangat cerah, memberikan perasaan murni kepada orang-orang, dan dia tampaknya beberapa tahun lebih muda dari Fendi Zanders. Dan teman dengan rok suspender adalah kecantikan yang luar biasa, baik dari segi sosok maupun penampilan, dengan wajah cantik yang membawa malapetaka bagi negara dan rakyat, dengan sedikit pesona di matanya, tidak lebih buruk dari kecantikannya. Fendi Zanders tahu. Si cantik berpenampilan sangat seksi saat ini. Dia mengenakan t-shirt ketat berwarna putih di bagian atas tubuhnya dan rok pendek dengan pinggul di bagian bawah tubuhnya, yang secara sempurna menonjolkan sosok seksinya. Sepasang kaki ramping dan ramping terlihat langsung. Di luar, dengan sepasang sepatu hak tinggi 10 cm di kakinya, dia terlihat sangat memikat. Setelah kecantikan ini muncul, dia langsung menarik perhatian banyak pria di dalam mobil. Tidak mungkin, kemanapun kecantikan itu pergi, dia sangat menarik. Kecantikan di hadapanku tidak hanya ganteng, tapi juga memiliki sosok yang sangat baik. Bahkan gerakan acaknya pun memiliki temperamen yang sangat menawan dan menggoda, yang membuat orang terjerumus ke dalamnya dan sulit melepaskan diri. Si cantik sepertinya sudah terbiasa dirayu oleh orang kemanapun dia pergi, jadi ketika dia melihat Fendi Zanders berinisiatif membawa koper, dia hanya tersenyum pada Fendi Zanders dan tidak banyak bicara. Halo, saudari Yaksuan selalu seperti ini, jangan khawatir, terima kasih banyak barusan, jika kamu tidak membantu kami membawa koper, kami berdua benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, gadis dengan rok tali ikat berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Baiklah. Jawab Fendi Zanders ringan, lalu langsung kembali ke tempat duduknya. Bab 569 di dalam bas. Gadis dengan rok tali ikat dan kecantikan dingin duduk di hadapan Fendi Zanders dan Long Chow. Long Chow memiliki kepribadian yang relatif tertutup, dan dia telah mengamati orang-orang di dalam gerbong untuk mencegah kecelakaan, jadi dia tidak punya waktu untuk mengobrol sama sekali. Dan kecantikan tinggi dan dingin itu telah duduk di kursinya sejak dia masuk ke dalam mobil, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Siapa namamu? Gadis dengan rok tali ikat berkedip dan bertanya pada Fendi Zanders. Fendi Zanders. Fendi Zanders menjawab dengan lembut, lalu bertanya balik, siapa namamu? Namaku Zhao Lingling. Zhao Lingling tersenyum tipis, lalu menoleh untuk melihat Long Chow di samping Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut, apakah orang ini temanmu? Iya. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Zhao Lingling adalah seorang gadis yang banyak bicara. Ketika dia melihat Fendi Zanders mudah bergaul, dia tidak merasa keberatan dan mulai mengobrol dengan Fendi Zanders. Setelah mengobrol sebentar, Fendi Zanders mengetahui bahwa Zhao Lingling adalah mahasiswa Universitas Kedokteran Jiangcheng. 2 hari ini kebetulan sedang liburan, jadi dia pulang dengan kecantikan dingin itu. Dan kecantikan tinggi dan dingin itu bernama Wang Yaksuan, dia terlihat lebih cantik dan memiliki sosok yang sangat baik. Oleh karena itu, dia dikejar oleh banyak orang di Jiangcheng Medical College, dan dia adalah salah satu kampus cantik yang terkenal di sekolah kedokteran. Masih terdapat jarak antara Jiangcheng Medical College dan Universitas Jiangcheng tempat Fendi Zanders berada, sehingga wajar jika siswa dari kedua sekolah tersebut tidak saling mengenal. Fendi Zanders merasa Wang Yaksuan ini sangat cantik, pasti ada banyak anjing yang menjilati di sekitarnya, dan wajar jika dia menjadi sedikit sombong. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan di kota Beihai? Zhao Lingling bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Aku akan pergi ke pesta ulang tahun seorang teman. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Lalu kenapa kamu tidak tinggal di Beihai beberapa hari lagi? Saya penduduk asli Beihai, dan saya bisa mengajakmu berkeliling secara gratis. Kata Zhao Lingling dengan antusias. Adapun Wang Yaksuan yang duduk di sebelah Zhao Lingling, setelah mendengar kata-kata Zhao Lingling, ada tatapan aneh di matanya, tapi dia tidak banyak bicara. Tidak perlu, aku hanya akan pergi ke pesta ulang tahun, aku tidak berencana untuk tinggal lama, aku akan kembali lusa. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya sedikit dan menolak. Baiklah. Setelah Zhao Lingling melihat Fendi Zanders menolaknya, sedikit kekecewaan melintas di wajahnya, tetapi dia tidak terus mengundang Fendi Zanders. Sudah lama menunggu, kenapa kamu tidak mengemudi? Zhao Lingling melihat ponselnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Waktu keberangkatan dari terminal bus Jiangcheng sudah ditentukan. Mobil kita harus berangkat pukul 8:30. Jawab Fendi Zanders dengan suara rendah. Jadi ini ya. Zhao Lingling tersenyum dan mengangguk, lalu memandang Fendi Zanders dan melanjutkan, saudari Yaksuan dan saya naik bus karena kami tidak mendapatkan tiket kereta api. Kami berdua naik kereta pulang sebelumnya. Oh. Fendi Zanders mengangguk ringan dan tidak banyak bicara. Saat itu, terdengar semburan obrolan dan tawa dari pintu mobil. 4 atau 5 pria busuk naik bus sambil mengobrol. Tolong tunjukkan tiketmu. Ketika kondektur melihat orang-orang ini, dia segera mengingatkan mereka dengan lembut. Siapa sih yang minta tiket bus? Tahukah kamu siapa pemilik terminal bus ini? Setelah mendengar perkataan kondektur, salah satu pria itu berteriak dengan mata terbuka lebar.
Kondektur tampak ketakutan dengan aura pria itu, dan dengan cepat mundur 2 langkah dengan ekspresi bingung di wajahnya. Setelah pengemudi mendengar pertengkaran di pintu, dia buru-buru menoleh ke belakang, lalu berkata sambil tersenyum, "Xiao Zanders, itu adalah teman Tuan Sen dan Tuan Sen. Tuan Sen adalah saudara ipar dari pemilik terminal bus Jiangcheng kami. Tidak perlu mengumpulkan uang tiket. Jadi, Tuan Sen." Setelah mendengar kata-kata pengemudi, ekspresi kondektur berubah drastis, dan dia buru-buru menjelaskan kepada orang-orang itu, "Tuan Sen, saya benar-benar minta maaf. Ini hari pertama saya bekerja dan saya tidak mengenali Anda." "Baiklah." Petik 2. Pria berambut kuning yang memimpin menjawab dengan ringan, lalu berjalan langsung menuju bagian dalam gerbong. Setelah orang yang disebut Tuan Sen masuk ke dalam mobil, dia tidak duduk lama, tetapi terus mencari sesuatu di dalam mobil. Segera, Tuan Sen menaruh perhatiannya pada Wang Yaxuan, dan senyuman puas muncul di wajahnya. Padahal, menurut identitas Tuan Sen, jika memang ingin pergi ke suatu tempat, dia tidak perlu naik bus sama sekali, cukup berkendara ke sana. Tapi Tuan Sen biasanya berkeliaran di sekitar terminal bus Jiangcheng ketika dia tidak ada pekerjaan, dan kemudian mencari beberapa gadis cantik. Dia menggunakan identitasnya sebagai saudara ipar pemilik terminal bus untuk memulai percakapan dengan gadis-gadis cantik tersebut. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Dalam 2 tahun terakhir, Tuan Sen berhubungan dengan mereka. Punya banyak gadis cantik. Tuan Sen dan teman-temannya baru saja menemukan Wang Yaxuan, dan mereka langsung tertarik dengan kecantikan Wang Yaxuan. Beginilah kejadian orang-orang yang masuk ke dalam mobil tadi. Jelas sekali, Tuan Sen ini ada di sini untuk Wang Yaxuan. Setelah Tuan Sen melihat Wang Yaxuan, senyuman di wajahnya menjadi semakin tidak senonoh, dan dia langsung berteriak kepada Fendi Zanders, "Nak, cari tempat duduk lain." Meskipun Tuan Sen ini sedang berbicara dengan Fendi Zanders, dia tidak pernah memandang Fendi Zanders dari awal sampai akhir. Sepasang mata kecilnya yang malang tertuju pada Wang Yaxuan sepanjang waktu, dan Wang Yaxuan memasang ekspresi jijik di wajahnya. "Apakah kamu bicara denganku?" Fendi Zanders menoleh dan menatap Tuan Sen dengan acuh tak acuh, dan bertanya tanpa ekspresi. "Omong kosong, bukankah aku sedang berbicara denganmu, berbicara dengan hantu?" Tuan Sen berteriak pada Fendi Zanders dengan wajah cemberut, dan kemudian melanjutkan berteriak, "Keluar dari sini sekarang, saya sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda di sini, apakah Anda mendengar saya?" Para penumpang di dalam bus juga memandang dengan mata dingin saat ini. Lagi pula, sopir bus sudah mengatakan bahwa Tuan Sen adalah saudara ipar pemilik terminal bus, dan mereka tidak berani memprovokasi Tuan Sen sama sekali. "Anak muda, kamu harus cepat memberi tempat untuk Tuan Sen, masih banyak kursi di belakang." Sopir bus membujuk Fendi Zanders karena kebaikannya. Dan Fendi Zanders duduk di sana sambil berpikir sejenak, lalu menghela nafas pelan, dan berdiri perlahan. Setelah Wang Yaxuan melihat Fendi Zanders berdiri, jejak kekecewaan muncul di matanya yang indah, bahkan Zhao Lingling tampak tak berdaya. Tetapi mereka juga tahu bahwa wajar jika Fendi Zanders berdiri saat ini. Bagaimanapun, Fendi Zanders dan Wang Yaxuan tidak mengenal satu sama lain dengan baik, jadi Fendi Zanders tidak perlu menyinggung orang seperti Tuan Sen hanya karena Wang Yaxuan. "Haha, kamu anak yang pintar." Ketika Tuan Sen melihat Fendi Zanders berdiri, dia tertawa gembira. Tapi Fendi Zanders menatap Tuan Sen dengan dingin, dan berkata tanpa ekspresi, "Saya tidak berdiri untuk memberi jalan bagi Anda, tetapi untuk memudahkan teman saya keluar." Bab 570. Apakah nyaman bagi temanmu untuk keluar? Setelah Sen Yong mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Benar, itu temanku." Fendi Zanders menjawab dengan hampa. "Temanmu adalah..." Sen Yong memperhatikan Fendi Zanders baru saja hendak berbicara, dan tiba-tiba menemukan seseorang di belakangnya menepuk bahunya dengan ringan. Sen Yong melihat ke belakang secara naluriah, dan menemukan bahwa Long Chow berdiri di belakangnya. Sen Yong memandang Long Chow dengan jijik, lalu bertanya dengan dingin dengan wajah datar, "Apakah anakmu adalah temannya?" "Itu penting." Long Chow menjawab Sen Yong dengan ringan. Sebenarnya, Long Chow awalnya berencana untuk mengatakan bahwa dia adalah pengawal Fendi Zanders, tetapi setelah memikirkannya sebentar, Fendi Zanders tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui identitasnya, jadi dia hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah teman Fendi Zanders. "Apa maksudmu?" Sen Yong melihat Long Chow dari atas ke bawah dan melihat bahwa sosok Long Chow tidak terlalu kuat, jadi dia tidak menganggap serius Long Chow. Long Chow tidak berbicara dengan Sen Yong, tetapi menoleh untuk melihat Fendi Zanders, seolah dia bertanya apa maksud Fendi Zanders. "Biarkan orang-orang ini keluar dari mobil." Saat ini Fendi Zanders sudah kembali ke tempat duduknya, dan berkata dengan santai. Dia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Sen Yong dan yang lainnya, jadi dia tidak ingin terlalu mempermalukan Sen Yong dan yang lainnya. "Apakah kamu mendengar itu? Selama kalian keluar dari mobil sekarang, aku tidak perlu melakukan apapun."
Long Chao berkata kepada Shen Yong dengan suara rendah dengan wajah datar. Hahaha. Setelah Shen Yong mendengar kata-kata Long Chao, dia tidak bisa menahan tawa, lalu menunjuk ke posisi Fendi Zanders dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Jika kamu menyuruhku keluar dari mobil, aku akan segera keluar dari mobil. Jejak kekejaman melintas di mata Long Chao, dan dia tidak berbicara omong kosong kepada Shen Yong, dia langsung mengangkat tinjunya dan meledakkannya ke arah perut Shen Yong. Kita harus tahu bahwa Long Chao adalah seorang prajurit istimewa, dan keterampilannya adalah yang terbaik di antara pengawal Fendi Zanders. Meskipun Long Chao tidak banyak bicara pada saat-saat biasa, dia jelas merupakan orang yang paling kejam ketika dia memulai tangannya. Dapat dikatakan bahwa Long Chao menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan tadi. Bahkan seorang pria gemuk dengan 200 kaki, Long Chao pasti akan meledakkannya dengan satu pukulan, apalagi orang biasa seperti Shen Yong. Setelah Shen Yong berteriak, dia terbang langsung menuju bagian depan mobil, dan kemudian menabrak jendela dengan keras. Para pang yang mengikuti Shen Yong langsung tercengang saat melihat adegan ini. Mereka tidak pernah mengira bahwa keterampilan Long Chao akan begitu menakutkan, dan mereka tidak pernah mengira bahwa Long Chao akan begitu tidak masuk akal sehingga dia akan segera melakukannya. Beraninya kamu memukulku. Shen Yong berbaring di tanah, meneriakinya dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Aku akan memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya, segera keluar dari sini, atau kamu akan menyesal. Long Chao berdiri di tempatnya, dan berkata kepada Shen Yong dengan nada yang sangat tenang. Meskipun ada banyak orang di sekitar Shen Yong, kebanyakan dari orang-orang ini adalah pang, dan tidak apa-apa untuk menindas orang biasa. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan pasukan khusus seperti Sang Long Chao. Dan Shen Yong bukanlah orang bodoh, pukulan tadi hampir membuatnya pingsan. Shen Yong tahu betul di dalam hatinya bahwa keterampilan Long Chao bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Shen Yong berbaring di tanah dan ragu-ragu sejenak, lalu berteriak dengan wajah galak, oke, kamu anak yang baik, kalian semua tunggu aku, jika aku tidak membereskan kalian berdua hari ini, aku akan mengambil nama keluargamu. Setelah mengatakan ini, Shen Yong tidak ragu-ragu sama sekali, dan berbalik dan berlari keluar dari bas. Adapun adik-adik yang dibawa oleh Shen Yong, mereka juga tidak bodoh. Setelah melihat Shen Yong telah melarikan diri, mereka semua berlari menuju luar mobil satu demi satu. Setelah Long Chao melihat Shen Yong dan yang lainnya telah pergi, dia duduk di samping Fendi Zanders tanpa ekspresi. Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke arah Long Chao, dan berkata dengan ringan, kamu sedikit berat sekarang. Aku akan memperhatikannya di masa depan. Ketika Long Chao mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia menjelaskan dengan nada gugup. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, tapi tidak banyak bicara. Faktanya, Fendi Zanders tidak pernah ingin membawa Long Chao dan yang lainnya bersamanya, karena Long Chao dan yang lainnya berbeda dari orang biasa. Awalnya masalah kecil, tapi jika Long Chao dibiarkan melakukannya, kemungkinan besar akan menjadi peristiwa besar, dan bahkan menyebabkan kematian. Meskipun orang-orang ini dapat menyelesaikan beberapa masalah bagi Fendi Zanders, mereka juga akan membawa beberapa masalah bagi Fendi Zanders pada saat yang bersamaan. Setelah Shen Yong dan yang lainnya keluar dari mobil, mobil langsung menjadi sunyi. Zhao Lingling dan Wang Yaxuan memandang Fendi Zanders dan Long Chao. Keduanya dapat melihat bahwa keterampilan Long Chao tidak sederhana, dan Fendi Zanders merasa sedikit misterius bagi mereka. Setelah melihat Shen Yong dan yang lainnya turun dari bas, sopir bas buru-buru berteriak kepada Fendi Zanders, anak muda, orang yang baru saja Anda sakiti adalah saudara ipar dari pemilik terminal bas Jiangcheng kami. Saya dengar dia tidak melakukannya, aku tidak mengenalnya dengan baik di masyarakat. Sedikit orang, jika kamu menghajarnya hari ini, dia pasti tidak akan melepaskannya, menurutku kamu harus cepat turun dari bas, aku akan mengembalikan ongkosnya kepada kalian berdua. Fendi Zanders tidak ingin membuat masalah saat ini, jadi dia melihat ponselnya. Namun tanpa daya, jika Fendi Zanders turun dari mobil sekarang, tidak mungkin tiba di kota Beihai sebelum pukul 7. Jadi Fendi Zanders hanya bisa berkata dengan enteng, tidak apa-apa, ayo mengemudi. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, sopir bas tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan sedikit ketidakberdayaan melintas di wajahnya. Tapi dia baru saja mengingatkan Fendi Zanders, dan Fendi Zanders tidak mendengarkannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyalakan mobil. Setelah mobil dinyalakan, semua penumpang di dalam mobil mulai mengobrol, tetapi tidak ada yang memperhatikan Fendi Zanders sama sekali. Di sisi lain, Wang Yaxuan dan Zhao Lingling menjadi sangat tertarik pada Fendi Zanders dan Long Chao. Namun Wang Yaxuan memiliki kepribadian yang sangat dingin. Ketika dia melihat Fendi Zanders tidak mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, dia tidak memperhatikan Fendi Zanders dan hanya menoleh untuk melihat mereka. Melihat pemandangan di luar jendela. Fendi Zanders, siapa temanmu ini? Dia kelihatannya sangat kuat. Zhao Lingling melihat bahwa Long Chao menyendiri dan tidak banyak bicara, jadi alih-alih bertanya langsung pada Long Chao, dia bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut.
Namanya Long Chao, dia adalah temanku. Dia adalah seorang prajurit istimewa sebelumnya, dan dia sangat ahli dalam hal itu. Fendi Zanders menjelaskan sambil tersenyum. Halo, Long Chao. Zhao Lingling berteriak pada Long Chao sambil tersenyum. Pada saat ini, Long Chao menunjukkan kualitas aslinya sebagai pria baja lurus sepenuhnya, dan bersenandung tanpa menoleh. Setelah Fendi Zanders mendengar Long Chao, ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya. Awalnya, Fendi Zanders berpikir bahwa EQ-nya cukup rendah, tetapi dia tidak menyangka bahwa EQ Long Chao bahkan lebih rendah daripada miliknya. Zhao Lingling berinisiatif untuk berbicara denganmu, jadi apa masalahnya jika kamu hanya menjawab dengan Zhao Lingling memandang Long Chao dengan malu, dan untuk beberapa saat dia tidak tahu bagaimana menjawab Long Chao.